warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Tiga penyelundup imigran Rohingya ditangkap Polres Aceh Timur, seorang diantaranya warga Myanmar. Penyelundupan barang terlarang dan ilegal lainnya melalui perairan Aceh Timur dan Aceh Tamiang digagalkan petugas Bea dan Cukai. Warga Gampong Baro, Kota Banda Aceh menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW di tengah suasana pilkada untuk menyatukan para pendukung kubu politik. Tiga penyelundup etnis Rohingya ke Provinsi Aceh ditangkap anggota Polres Aceh Timur. Dari tiga pelaku, seorang diantaranya warga negara Myanmar, dua lainnya warga Kabupaten Aceh Timur. Ketiga pelaku diduga mengangkut imigran keluar dari Bangladesh. Pelaku berinisial MH, warga Myanmar, merupakan nahkoda kapal yang membawa para pengungsi Rohingya ke Indonesia. Mereka lalu dipaksa turun sekitar 1 km lepas pantai Menasah Asan, Kecamatan Madat, Aceh Timur. Sementara pelaku IS berperan menaikkan para imigran Rohingya di perairan Padang Tiji, Kabupaten Pidi. Satu pelaku lagi berinisial AY sebagai pemilik kapal yang digunakan untuk menjemput warga etnis Rohingya dari Pidi. Ketiga pelaku ditangkap di dua lokasi. IS dan MH ditangkap di Jalan Lintas Timur Sumatera atau di Kecamatan Perelak. Sementara AY ditangkap di Pantai Kuala Bugak. Ketiga pelaku masih ditahan di Polres Aceh Timur untuk menjalani proses hukum. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Sehingga pada hari yang cerah ini, percaya dengan rumor yang beredar di luar terkait dengan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu dan barang terlarang lainnya digagalkan petugas Bea dan Cukai Langsa. Petugas menyita barang ilegal yang diselundupkan melalui perairan Aceh Timur dan Aceh Tamiang beberapa waktu lalu. Selain sabu-sabu, petugas menyita puluhan sepeda motor dan onderdilnya dari berbagai merek. Satwa dilindungi dan rokok ilegal juga ikut disita. Barang bukti yang disita tim gabungan berupa sabu-sabu seberat 19,86 kg, 2 kapal motor, serta berbagai barang bukti lainnya. Barang ilegal yang disita petugas merupakan hasil penangkapan sepanjang Oktober 2024 dengan total potensi kerugian negara mencapai 165 miliar rupiah. Pada tanggal 23 Oktober, kami melakukan penindakan bersama dengan Narcotic Investigation Center Bareskrim Polri 20 kg sabu-sabu dengan 4 tersangka, 1 speed dan 4 handphone sudah kita amankan dan sekarang dalam tahap proses penyidikan oleh Bareskrim Polri. Yang kedua, kami juga melakukan penindakan 42 kotak rokok ilegal. Dan yang terakhir, di bulan Oktober ini pada tanggal 31 kami juga melakukan penindakan 1 kapal HSC atau High Speed Craft yang di dalamnya berisi barang-barang diantaranya moge, spare part moge, kemudian binatang-binatang seperti ular, kelabang, teh hijau, dan lain-lain. Saat ini seluruh barang sitaan masih disimpan di kantor Bea Cukai Langsa untuk diproses secara hukum. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Barat mulai melipat dan menyortir surat suara Pilkada 2024 sebelum didistribusikan ke kecamatan.
Penyortiran dan pelipatan surat suara melibatkan puluhan warga berlangsung di gudang KIP setempat. Jumlah surat suara yang dilipat yakni untuk pemilihan pasangan calon, paslon gubernur dan wakil gubernur berjumlah 148.327 lembar. Dan untuk pemilihan paslon bupati dan wakil bupati berjumlah 148.327 lembar. Jumlah ini masih ditambah 2.000 lembar cadangan guna mengantisipasi kebutuhan surat suara untuk pemungutan suara ulang. Saat proses pelipatan berlangsung, pekerja dilarang membawa alat komunikasi serta benda berharga atau tajam ke dalam gudang penyimpanan. Seluruh barang bawaan petugas pelipatan surat suara dikumpulkan pada petugas keamanan. Teori rusak itu hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, dan tidak terbaca, dan banyak terdapat noda dan surat suaranya busuk dan mengkerut gitu. Jadi dan sobek. Warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilihan, foto atau nama pasangan calon tidak lengkap, tidak jelas, buram, dan berbayang. Mungkin salah satunya. Sejauh ini, proses pelipatan surat suara hampir rampung. Jika ditemukan surat suara cacat atau kurang, surat suara yang rusak disimpan lalu direkap sebelum dilaporkan ke KIP Provinsi. Proses sortir dan lipat surat suara dikawal petugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP. Pengawalan petugas untuk mencegah kecurangan saat proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Aidil Firmansyah melaporkan dari Aceh Barat. Sedikitnya 150 remaja hingga ibu rumah tangga IRT dilibatkan menyortir surat suara Pilkada 2024. Pelibatan warga menyortir dan melipat surat suara mendatangkan berkah tersendiri. Warga terutama IRT dilibatkan Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Utara untuk mempercepat persiapan logistik Pilkada. Di sisi lain, warga pun bisa memperoleh penghasilan dari menyortir dan melipat surat suara meski jumlahnya tidak terlalu besar. Penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada 2024 dilakukan di gudang logistik KIP Aceh Utara, Desa Aludrin, Kecamatan Losukon, Aceh Utara. Puluhan emak-emak bertugas beradu cepat dengan anak muda. Sementara itu, warga yang bertugas menyortir surat suara menerima upah sebesar Rp226 per lembar. Meski upah menyortir dan melipat surat suara tak bisa dibilang besar, ibu-ibu ini bisa meraup upah hingga ratusan ribu rupiah. Nambah penghasilan buat jajan anak kuliah, uang kuliah anak, bantu suami. Ini berapa kita diupah nih Bu sehari? Per lembar. Per lembarnya berapa? Kalau ini 226. Untuk Ya. Gubernur sama Bupati sama? Iya, sama. Ini kita udah pernah sebelumnya nih Bu? Udah. Dari Kiplos Mawe di kota. Udah berapa kali nih Bu? Udah berapa kali ya? 6 apa 7? 2 kali kita. Berapa kali pemilu saya selalu ikut. Berarti ini membawa berkah bagi kita nih Bu? Bawa berkah bagi saya dan teman-teman yang lain. Sebelumnya kita bisa menghasilkan berapa nih Bu dari hasil lipat ini Bu? Sampai 1 juta, 2 juta atau gimana? Lebih. 5 juta. Dari hasil lipat ini. Upah tersebut digunakan untuk membantu perekonomian keluarga hingga membiayai anaknya menempuh pendidikan. Warga Kota Lok Sumawe itu telah 7 kali bertugas menyortir dan melipat surat suara, mulai dari pemilu dan pilkada. Bahkan pernah mengumpulkan upah hingga 5 juta rupiah. Namun kali ini upah lebih sedikit karena hanya ada 2 jenis surat suara, yakni untuk pemilihan paslon gubernur dan paslon wali kota bupati. Proses sortir dan lipat surat suara Pilkada 2024 mulai berlangsung pada hari Minggu dan ditargetkan selesai dalam 3 hari. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.